Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan ini Bu akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, dari gambar ini ada sebuah peti, kemudian peti ini ditarik oleh seseorang. Posisi dia menariknya adalah seperti ini nih. Menggunakan panjang tali dia tarik seperti ini. Ketika seseorang ini menarik peti tersebut, ini adalah kondisinya dia memiliki sudut. Nah, ketika ditanyakan berapa besar usaha dia tersebut, ini ada kaitannya adalah dengan gaya dan jarak ya. Oke, di mana FD merupakan komponen gaya konstan F yang sejajar dengan perpindahan, sehingga W sama dengan F cos theta dikali D. Ya, karena kita tahu kalau usaha itu adalah rumusnya W sama dengan F dikali S. Nah, berhubung di sini dia terbentuk sudut, makanya menjadi F cos theta dikali D. Apa itu F? F adalah besar gaya konstan. Theta adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Ini arah gaya dan ini perpindahan, kemudian terbentuklah dia sudut dan dia adalah besar perpindahan benda. Nah, ini bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Ini adalah ada orang dia lagi ngangkat tas belanja. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan pada tas belanja. Oke. Ketika tas belanja berarti dia mengangkatnya, ini posisi dari dia bawah ke atas ya. Berarti arah F-nya dia ke sini. Kemudian dia berjalan, otomatis mengalami perpindahan sebesar D. Nah, perhatikan di sini sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan ini adalah 90 derajat. Sehingga ketika ditanyakan berapa usaha yang dilakukan pada tas belanja, ini jawabannya adalah 0. Karena kita ketahui bahwa W sama dengan F cos theta dikali D. Nah, cos 90 ini adalah 0, sehingga W sama dengan 0 dikali D. Berarti hasilnya adalah W sama dengan 0. Berarti usaha yang dilakukan pada tas belanja ini adalah sama dengan 0. Di sini ada soal nanti akan kita pelajari khusus terkait dengan gaya-gaya yang bekerja pada gambar tersebut. Selanjutnya, ini ada yang dinamakan dengan energi. Apa itu energi? Energi yaitu sering diartikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Jika suatu benda melakukan usaha, maka benda tersebut akan kehilangan energi yang sama dengan usaha yang dilakukannya. Sehingga ini E diberikan akan sama dengan E dilakukan. Nah, ada istilah yang dinamakan dengan energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Ini adalah energi kinetik ketika diperoleh pada saat bus ya, dia berjalan. Nah, berapa besar energi kinetiknya? Ini adalah berkaitan dengan EK sama dengan setengah mp kuadrat. Berdasarkan dengan perubahan kecepatan yang terjadi pada peristiwa bis ini. Nah, EK ini adalah energi kinetik, satuannya Joule, kemudian ada E, massa benda satuannya kilogram, dan P adalah kecepatan benda, satuannya meter per second. Oke, dari gambar ini adalah gaya total konstan, F tot mempercepat bis dari kecepatan P1 sampai P2 sepanjang jarak D. Oke, berarti di sini ada yang berbeda ya antara P1 dengan P2. Nah, di sini untuk mempercepat benda itu secara beraturan sampai kecepatan P2, maka diberikan padanya suatu gaya total konstan dengan arah yang sejajar dengan arah geraknya sejauh D. Kemudian ketika ditanyakan berapa usaha total yang dilakukan pada benda itu, oke, sehingga di sini rumusnya adalah W tot sama dengan F dikali D. Ya, ini kita tahu bahwa W sama dengan F dikali D. Nah, kita kembali lagi, F ini sama dengan apa? E dikali A dikali D.
jadinya ya. Oke, kita tahu nih bahwa W ini sama dengan M. Nah, ini ingat lagi rumus yang Pi-T kuadrat sama dengan Pi0 kuadrat min 2AS. Nah, untuk mencari A ini adalah Pi-T kuadrat min Pi0 kuadrat per 2D dikali D. Nah, dari sini sehingga nanti akan diperoleh setengah MP kuadrat dikurangi setengah MP1 kuadrat. Ini adalah usaha total yang dilakukan, sehingga W tot sama dengan EK2 min EK1. Nah, ini berarti bahwa usaha total yang dilakukan adalah besarnya energi kinetik yang terjadi pada kendaraan tersebut. Oke. Ini contohnya, sebuah bola baseball dengan massa 145 gram dilempar dengan kecepatan 25 meter per second. Berapakah energi kinetiknya? Yang kedua adalah berapa usaha yang dilakukan pada bola untuk mencapai kecepatan ini jika dimulai dari keadaan diam. Oke, jangan lupa di sini massanya adalah 145 gram. Berarti teman-teman konversikan dulu massa ke kilogram ya. Kemudian nanti diperoleh hasil nih, energi kinetik rumusnya adalah EK sama dengan setengah MP kuadrat sama dengan setengah dikali 0,145 kilogram dikali 25 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah 45 joule. Nah, ketika yang ditanyakan berapa besar usaha, berarti W sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Ini sama dengan setengah MP kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat sama dengan, nah, di sini berapa usaha yang dilakukan pada bola untuk mencapai kegiatan ini jika dimulai dari keadaan diam. Oke, berarti Pi0-nya dia adalah 0 ya, karena dia lagi diam. Kemudian yang ini berarti 45 Joule dikurangi 0 sama dengan 45 Joule. Itu terkait dengan energi kinetik. Ini silakan ada latihan soal, boleh teman-teman coba. Nah, selanjutnya ada lagi yang dinamakan dengan energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau posisinya. Ingat, ini karena posisinya. Ini ada sebuah benda, kemudian diberikan nanti gayanya, dia ada di sini ada H. Nah, seseorang memberikan gaya ke atas untuk mengangkat sebuah batu bata. Yang ditanyakan adalah bagaimana energi potensialnya? Energi potensialnya adalah EP sama dengan MGH. EP ini adalah energi potensial, satuannya Joule. M ini adalah massa benda, satuannya kilogram. G ini adalah percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, dan H adalah tinggi posisi dari benda acuan. Oke, tergantung. Ketika sebuah benda awalnya dia dari sini, kemudian kita ambil dari sini, dari atas, kemudian dia jatuh ke bawah nih, berarti ada H ya. Jadi tergantung dulu acuannya dia dari mana. Sehingga W ini sama dengan MGY. Kalau ini berarti dari atas ke bawah. MGY2 dikurang MGY1 sama dengan EP2 min EP1 sama dengan delta EP. Oke, berarti usaha totalnya adalah sama dengan perubahan energi potensial. Nah, di sini contohnya, berapa energi potensial sebuah elevator yang beratnya 1600 Newton di tingkat paling atas gedung pencakar langit yang tingginya 1248 meter di atas permukaan jalan. Anggap energi potensial di muka jalan tol. Oke. W-nya berapa? Di sini diketahui 1600 Newton. Berarti kita tahu sendiri bahwa rumus dari W sama dengan M dikali G. Berarti kalau mencari M sama dengan W per G. Di sini kebetulan ngambil percepatan gravitasinya adalah 10 ya, sehingga 1600
dibagi 10 sama dengan M sama dengan 160 kilo ini ya. Kemudian H1-nya dia dari ketinggian 1248 kemudian sampai di muka jalan 0 berarti H2. Oke, energi potensialnya adalah delta energi potensial sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. EP sama dengan MGH2 dikurang MGH1. Nih, tinggal masukkan H2-nya dia sama dengan 0, berarti 0. Kurang M-nya 160 dikali 10 dikali 1248. EP sama dengan ini. Atau ini berapa? 1.996.800 Joule atau 1996,8 kilojoule. Ini untuk energi potensial. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini adalah energi mekanik total atau bisa kita simbolkan dengan EM, merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini ada yang dinamakan hukum kekekalan energi mekanik untuk gaya-gaya konservatif, di mana jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, energi mekanik total dari sebuah sistem tidak bertambah maupun berkurang pada proses apapun. Oke, sehingga EM1 akan sama dengan EM2. Ini kuncinya. Ini adalah konstan. Nah, sehingga dari persamaan itu dapat dituliskan EM ini adalah pertambahan dari EK ditambah EP, maka EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Setengah MP1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat ditambah MGH2. Oke. Di sini ada soal, jika sebuah batu pada ketinggian 3 meter di atas tanah dilepaskan dari posisi diam, berapa kecepatan batu itu setelah mencapai posisi 1 meter dari tanah? Maka yang pertama, teman-teman harus menuliskan dulu apa yang diketahui ya. Jika sebuah batu pada ketinggian 3 meter di atas tanah, oke, berarti ini H1-nya ya. H1 sama dengan 3 meter. Dilepaskan dari posisi diam. Nanti kalau posisi diam, P1-nya dia sama dengan 0 meter per second. Berapakah kecepatan batu itu setelah mencapai posisi 1 meter dari atas tanah? Oke, berarti H2-nya adalah 1 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan batu itu setelah mencapai berarti. Nah, ini dengan menggunakan rumus EM1 sama dengan EM2 ya. Nanti tinggal masukkan setengah M ke sini. Karena di sini juga ada semuanya ada M, boleh kita coretkan M-nya. Hapus ya. Jadi setengah dikali 0 kuadrat ditambah ini adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Ini dikali P1-nya, H1-nya dia adalah 3 meter, sama dengan setengah dikali, kalau M-nya udah dicoret, berarti langsung ke sini P2 kuadrat, ini belum diketahui, ditambah 9,8 meter per second kuadrat dikali 1. Nanti P2 kuadrat sama dengan 2 nih teman-teman, sehingga nanti akan ketahuan P2 sama dengan akar 39,2 meter per second, berarti P2 sama dengan 6,3 meter per second. Ini penggunaan rumus tadi ya, yang energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Oke, nah di sini ada lagi yang dinamakan dengan daya. Apa itu daya? Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau kecepatan perubahan energi. Ini disimbolkan dengan P. Daya itu P sama dengan W per T. P ini adalah daya, watt atau joule per second. W ini adalah usaha adalah joule, T ini adalah waktu. Nah, daya seekor kuda menyatakan seberapa besar kerja yang dapat dilakukan persatuan waktu. Penilaian daya
Sebuah mesin menyatakan seberapa besar energi kimia atau energi listrik yang bisa diubah menjadi energi mekanik persatuan waktu. Karena usaha sama dengan gaya perpindahan, W sama dengan F dikali S. Nah, maka ini gini, berarti dari sini ya, P sama dengan W per T. Ininya adalah W-nya, ini adalah F dikali S. Nih, berarti P sama dengan V dikali daya dikali kecepatan. Tuh. S per T kan kecepatan. Oke, ini ada soal untuk daya. Oke, untuk soalnya boleh teman-teman coba. Demikian penjelasan terkait usaha dan energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.